Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Salam Bapak Ibu. Hari ini spesial yang kita undang hambanya Bapak Pendeta Dr. Samuel Purdaryanto, MPDK, MPH. Beliau memang bukan orang DPDI, dia orang baptis, tapi hampir seluruh kalau pakai istilah karir dalam pelayanannya hampir selalu bersama dengan saya. Awal dia masih merintis di Bengkulu, di daerah dekat Parkit, jalan apa itu ya? Sri Gunting ya. Dia masih ya banyak pergumulan dan kita bawa terus dan akhirnya saya gabungkan ke lembaga misi dulu. Dan lembaga misi, lalu beliau juga kemudian saudara yang kekasih sudah kuliah lagi, tetapi pihak STTAB juga belum juga membawa dia untuk ke sekolah untuk PSTT. Saya punya kesempatan, saya ngomong itu orang latar belakangnya yang baik, kenapa enggak saya suruh ngajar, dan akhirnya dia bisa ngajar. Dan terakhir saudara yang kekasih, saya dorong dia untuk ambil S3-nya, sudah selesai, dan untuk itu kita akan supaya mendengar kesaksian layanannya setelah doktornya. Kami persilakan Pak Samuel. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Ya, ini kali kedua ya saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mungkin tahun lalu saya lupa bulannya, tadi saya tanya dengan Pak Tamba, kayaknya mungkin sekitar Maret karena pada waktu itu masih di Brida. Puji nama Tuhan. Ya, sebelumnya saya mau bersaksi. Tadi ketika kita memuji Tuhan di lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, saya menyembah dan sungguh luar biasa gitu. Saya merasakan pujian itu kan rapnya Tuhan selalu menolongku gitu ya. Jadi kalau saya boleh bersaksi seperti Pak Gembala sampaikan tadi, tahun 2019, mungkin tahun 2018 ya, saya sebenarnya mulai mengajar pada waktu itu. Kalau boleh dibilang ya, memang belum waktunya dipanggil ya. Maksudnya dipanggil untuk mengajar di STTAB. Tapi waktu itu harus mengajar karena menggantikan Pak Gembala gitu ya, menggantikan Om Sarwono karena waktu itu Om sakit. Jadi semua mata kuliah yang beliau ampu diminta saya yang menggantikan, dan saya ya konsultasi dengan Om Sarwono karena seperti disampaikan tadi, waktu kami tinggal di Sri Gunting dengan semua pergumulan dan pelayanan, ya saya selalu menyampaikan kepada beliau gitu ya. Walaupun benderanya beda, tapi ya ini orang tua saya di sini gitu ya. Cerita dan sebagainya, termasuk ketika saya ada di lembaga misi dan waktu itu sebenarnya tidak diizinkan untuk untuk kuliah gitu kan, karena nanti bagaimana dengan pelayanannya. Jadi pada waktu itu saya ingat tahun 2011 Om Sarwono ajakin saya untuk kuliah di Tanjung Enim, ya saya enggak bisa gitu ya. Tapi Tuhan izinkan 2017 masih di lembaga misi saya boleh kuliah atas rekomendasi beliau. Saya menyelesaikan S2 Pendidikan Agama Kristen. Saya pikir ini kalau untuk pelayanan misi cocok kan di tengah masyarakat. Kalau ditanya sarjana teologi atau S2 teologi, orang langsung buru-buru kabur, nggak mau lagi ngobrol. Wah, hati-hati saya dikristenkan nanti. Jadi saya pikir sudah deh, Bapak ini
Kalau ngobrol kan, bapak ini pasti sekolahnya tinggi dan sebagainya. Jadi kalau ditanya supaya saya tidak berbohong, latar belakang pendidikannya apa Pak? Oh saya S2 pendidikan. Oh mereka masih mau bicara. Dan setelah selesai, seperti yang dia sampaikan, wah karena tidak linear, tidak bisa mengajar, bagaimana ini Om? Dan saya, ya berdoa. Saya selalu ingat yang beliau sampaikan itu, selalu bilang kalau istilahnya Om, ya orang di PDI itu pakai istilahnya apa namanya ya, supporternya Persebaya itu bonek gitu ya, bondo nekat, nekat saja karena kadang-kadang antara iman dan nekat itu beda tipis itu. Begitu ya Om. Jadi 2017 saya putuskan, ya Om saya mau ngambil S2 Om di Jakarta, ambil S2 lagi. Orang bilang kenapa ngambil S2 lagi dan sebagainya. Tapi waktu itu ya Om Sarono bilang, sudahlah melangkah saja. Saya berangkat, waktu itu masih keren, bolak-balik Jakarta Bengkulu naik pesawat gitu ya. Sampai ke Jakarta, ternyata tidak bisa tinggal di asrama mahasiswa pasca sarjana di STT saya itu karena asrama lagi direhab gitu ya. Dan luar biasa saya selama kuliah 1 minggu nginap di hotel gitu ya. Saya situ sama Om Sarwono ketawa, wah gaya mahasiswa nginapnya di hotel. Tapi ya sudah gitu ya. Saya jalani lewat 1 mata kuliah bulan depan ya berdoa lagi dan puji Tuhan 2019 singkat cerita setelah waktu itu ada tiket pesawat naik, udahlah naik bis saja gitu ya. Naik bis. Sempat Om Sarono kasih tahu juga pada waktu itu kalau susah bisa estafet ke Lampung dulu, setelah dari Lampung nanti naik apa namanya bis lagi ke mana namanya ke Bakauni naik kapal. Itu pun juga pernah saya lakukan gitu ya. Dan luar biasa gitu ya. Selesai 2019 dan ada tawaran pada waktu diajak untuk kuliah S3. Saya sempat ajak Om Sarwono, enggak lah, kamu aja yang muda, saya dorong. Dan di situ kenapa tadi saya sempat menyinggung pujian tadi, saya eh, sepertinya sudah mau undur gitu ya. Sudah kuliah 1 kali, saya ini baru saja selesai gitu. Bagaimana saya ini mau langsung kuliah lagi itu uangnya dari mana gitu ya. Uangnya dari mana, biayanya dari mana, karena kalau menyelesaikan program doktoral pasti mahal, ada banyak yang harus dibayarin diselesaikan. Dan saya sempat menyampaikan kepada Direktur Pasca Sarjana, Pak saya akan mundur. Jangan Mas, gitu ya. Saya nggak punya uang Pak. Percayalah Tuhan pasti buka jalan. Saya masih ya coba tertatih-tatih dan setelah akhir 2019 saya sudah putuskan bulat kayaknya saya mundur. Tapi kampus pada waktu itu nggak respon itu, tidak segera memberikan surat kepada saya cuti atau seperti apa. Saya sudah mengajukan tapi tidak direspon dan sepertinya saya mau menyerah. Saya sudah sampaikan Om Sarno, sudahlah Om, nggak apa-apalah gitu ya. Di kota Bengkulu ini mengajar S2 sudah cukup, nanti saya belajar seperti itu. Dan pada waktu itu memasuki 2020, setelah saya pulang plan dari Lampung yang harusnya kuliah, itu saya udah izin tidak berangkat. Lalu saya ditelepon oleh namanya Dr. Immanuel Soekardi, Pak Samuel tidak usah mengundurkan diri. Karena pandemi, dari kampus memberikan kebijakan semua perkuliahan dilaksanakan secara daring. Jadi buat sebagian orang, wah pandemi itu. Buat saya pandemi itu menguntungkan karena kuliah saya selesai. Gitu. Akhirnya saya nggak harus bolak-balik Solo Bengkulu, ya lumayan ya Solo Bengkulu. Ya sudah gitu ya. Saya hanya perlu mempersiapkan menyediakan kuota dan wah karena pada waktu itu rupanya anak saya juga yang SMP di Karolus juga harus daring, semuanya harus daring, ya sudah pakai WiFi saja dan puji Tuhan bisa kuliah. Wah ini udah ringan, nggak ada ongkos, tapi bayar uang kuliahnya bagaimana? Tetap rasanya masih mau menyerah gitu ya. Nah pujian tadi mengingatkan saya untuk tetap kuat gitu ya. Musim berganti semuanya gitu ya. Tuhan pasti menolong gitu ya. Kemarin Tuhan menolong, ini pasti menolong dan puji Tuhan. Kami kan dibagi 4 kelas ya. Ada kelas Jakarta, saya ikut kelas Jakarta, ada kelas Salatiga, ada kelas Solo dan ada kelas Surabaya. Karena terlalu banyak siswanya dari luar kota jadi dibuat seperti itu. Nah, dari kelas Jakarta itu ada sekitar 7 atau 8 mahasiswa doktoral dan dari 8 orang itu puji Tuhan hanya saya yang sampai selesai, sampai finish. Jadi waktu wisuda itu
kami ya semua harus diminta untuk berlutut gitu ya. Jadi pada waktu itu pimpinan sekolah mengatakan Anda hamba Tuhan, tidak peduli Anda seorang master, seorang doktor, seorang sarjana, ya mau diutus ya berlutut karena itu semuanya anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, singkat cerita selesai gitu ya. Saya beritahu Om, saya akan ujian terbuka, saya akan ujian tertutup nanti ke Solo dan sebagainya. Puji nama Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan sampai kemarin wisuda 22 Juni kemarin, Tuhan cukupkan gitu ya. Jadi saya sudah lama mendengar lagu itu dan mungkin sudah lama nggak menyanyikan, tapi pada waktu menyanyikan tadi, wah Tuhan, wah luar biasa gitu ya. Kalau melangkah sampai sejauh ini, itu betul-betul berkat dan kemurahan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Ya, saya sering ya datang main itu ya, tapi itu mendorong. Kadang-kadang Om Sarono ya, kita hanya diskusi, ngobrol, sharing, sudah semangat saja. Oh ya, semangat ya, pulang gitu ya. Rasa-rasanya waktu menulis disertasi, sudahlah nggak tertarik saya mengerjakannya, capek, harus mengajar, harus pelayanan dan sebagainya. Tapi kalau saya menyerah, selesai. Dan puji Tuhan semuanya bisa dilewati. Dan ya bukan selesai, udah wisuda selesai, enggak. Pasti ada tanggung jawab yang ditambahkan gitu ya. Ada kepercayaan yang ditambahkan gitu, bukan gaya-gayaan mungkin dengan gelarnya. Saya kemarin sempat bilang, tidak usahlah Om kalau di gereja harus ditulis selengkap seperti itu. Wah enggak, itu kan kamu kuliahnya benar-benar capek, berdarah-darah. Seperti itu ya. Enggak apa-apa ditulis, itu penghormatan. Karena saya ingat dosen saya, Pak Pendeta Dr. Sentot Sadono bilang, saya kalau di gereja enggak pernah saya tulis semua gelar saya. Saya tulis saja Pendeta Sentot Sadono karena di gereja. Kalau di kampus saya harus tulis semuanya. Kenapa Pak? Ya itu harus gitu ya. Akademik kan harus begitu gitu. Ya itu kesaksiannya. Ya terima kasih Om Sarono, terus mendoakan, menggumuli ya, memotivasi. Kadang hanya sekedar lewat WhatsApp karena saya udah nggak di Sri Gunting, sekarang sudah di Geraha Mas, jadi ya jauh gitu ya. Kata orang Jawa kalau mau jalan ke parkit itu aras-arasen gitu. Saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi kayaknya mau ke sana lewatnya lampu merah dan sebagainya. Jadi nggak, tapi selalu di WA. Gimana ujiannya, gimana dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Yaitu sedikit kesaksian, nanti ini langsung khotbah ya. Nanti ada beberapa juga kesaksian yang akan saya bagikan berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Baik, tadi sudah didoakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Yang sudah ketemu bilang amin, yang belum ketemu bilang ampun. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat sampai yang keenam. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lalu ketika saya dihubungi oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan dan disampaikan, bulan ini kami sedang belajar tentang Abraham, ya, tentang imannya Abraham. Dan baik, saya siap begitu ya. Oke, saya siap gitu. Dan saya teringat akan teks ini. Minggu lalu Om Sarono
mungkin sudah menyampaikan tentang panggilan daripada seorang Abraham. Dan hari ini kita akan belajar dari ketaatan seorang Abraham, gitu ya. Dari ketaatan Abraham. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari di sini yang tidak pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas? Oh, saya nggak pernah, karena saya nggak bisa naik motor. Ya. Ada yang tidak pernah melanggar rambu-rambu? Puji Tuhan. Semuanya pernah melanggar, gitu ya. Atau ada yang baru saja melanggar, karena hari ini sepi ya. Hari ini sepi. Wah, banyak lampu merah, sepi. Wah, lewat, gitu ya. Kiri langsung ikuti isyarat lampu. Wah, kelamaan, gitu ya. Lewat. Biasanya kalau yang mau ngantar sekolah itu, selalu ini ya. Selalu ini. Kenapa nggak pakai helm? Nggak ada polisi, gitu ya. Ternyata nggak cuma di Bengkulu itu ya. Di Jawa juga seperti itu. Saya waktu kemarin dari Solo mampir ke Jogja gitu. Saya tanya, kenapa nggak pakai helm? Ah, cuma deket sini nggak ada polisi. Padahal kan helm bukan karena ada polisi ya. Gitu ya. Apa namanya? Saudara saya bulan lalu ya, bulan Mei. Jadi masih warga saya itu meninggal karena kecelakaan. Karena nggak pakai helm gitu ya. Karena di sana juga kalau tanya, kenapa nggak pakai helm? Dekat sini aja kok om, nggak ada polisi gitu ya. Dekat sini aja kok kak, nggak ada polisi. Artinya iya, berbicara tentang ketaatan, kenapa tadi saya tanyakan? Artinya kita masih termasuk orang yang belum taat gitu ya. Kenapa? Ada peraturan yang masih kita langgar. Teman saya pernah bilang, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Setuju nggak? Nggak ya? Nggak setuju kita. Kita emang nggak setuju. Secara teori kita nggak setuju, tapi secara praktek seringkali kita setuju gitu ya. Apalagi kalau ya kenapa rambu-rambu? Sebenarnya karena itu yang paling mudah. Ketika kita mungkin buru-buru ada apa semuanya, wah sudah lewat begitu ya. Nah, ketika kita berbicara ketaatan, ketika kita berbicara tentang hidup taat ya, taat itu kan dibolak-balik tetap ya bacanya taat begitu ya. Dalam standar kehidupan Kristen, ketaatan merupakan nilai yang sangat penting gitu ya. Mau disadari atau tidak, saat ini kita sedang mengalami apa yang namanya krisis ketaatan. Gitu ya. Krisis ketaatan. Ya, saya ini mengutip waktu dulu ikut kelas CPM ya, Church Planting Movement dengan Pak Hendrios, Om Sarono kenal, itu beliau mengatakan kita sedang mengalami krisis ketaatan. Banyak orang Kristen tapi sedikit yang taat. Orang Kristen banyak tapi sedikit muridnya Tuhan Yesus itu sedikit. Namanya murid biasanya taat. Anak saya kalau ada PR, kata ibu, kata mem, kata miss, seperti ini. Betul ya Miss Maria ya? Murid pasti seperti itu. Kita ajari misalnya pembagian, oh ini mudah, gampang, pakai cara apa seperti ini? Enggak, kata ibu tidak seperti itu. Kenapa? Karena murid-murid dia taat, mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Orang Kristen banyak sekali. Orang Kristen, wah kita lihat, nomor 1 di dunia, 1, sekian M. Tapi kalau ditanya murid Kristus yang taat, mungkin bisa berkurang. Seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan dari seorang Abraham. Kalau minggu lalu kita belajar tentang panggilan Abraham, hari ini kita akan belajar tentang ketaatannya. Ketaatan seperti apa? Kita bisa melihat gitu ya. Kalau implementasi di orang Kristen taat seperti apa ya? Taat kepada pemimpin, taat kepada aturan, dan tentunya taat kepada Tuhan. Saya taat kepada Tuhan, tapi saya tidak mau taat kepada gembala. Gitu ya. Saya taat loh kepada Tuhan, gitu ya. Kalau disamakan, kalau Yohanes bilang, misalnya Yohanes, bagaimana mungkin orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau diganti, bagaimana mungkin orang mengatakan taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada yang dilihat? Ya banyak ya, ada aturan dan sebagainya. Nah, kita lihat dari ketaatan seorang Abraham gitu ya. Abraham atau Abram ini orang Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, dia keturunannya Terah, ya, cucunya Sem, mungkin dari keturunannya Nuh, seperti itu ya. Jadi dia masih, hidupnya masih sangat dekat sekali tidak ya, tapi sudah ratusan tahun atau mungkin bahkan ribuan tahun dari
zamannya Set, Enos, dan sampai kepada Nuh. Abraham adalah generasi yang dilahirkan, keturunan yang dilahirkan setelah peristiwa air bah. Gitu. Dan kalau kita melihat di dalam bagian sebelumnya di situ, ya Abraham itu dari keturunannya Sem yang kemudian hari disebut sebagai bangsa Semit, gitu ya. Jadi dari keturunannya Nuh itu kan menjadi bangsa yang besar. Ada Sem, Yafet, dan Ham, gitu ya. Ham yang dikutuk ya, betul. Yang bapaknya mabuk, nggak pakai baju malah diketawain, ya papa, seperti itu ya. Yang lainnya menolong, ditutup seperti itu. Akhirnya, nah Ham tersebar menjadi bangsa di tempat lain dan keturunannya Sem itu lebih banyak di Timur Tengah hingga saat ini, gitu ya. Dan salah satu dari keturunannya Sem menjadi bangsa yang besar adalah bangsa Yahudi, bangsa Israel atau keturunannya Abraham nantinya, gitu. Nah, Abraham yang hidup di antara orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Kemarin sempat diskusi dengan Om Sarwono, gimana pada waktu itu Abraham? Pada waktu itu bagaimana Abraham bisa mengenal Allahnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat peradaban dunia pada waktu itu, jadi ketika saya pernah dipercayakan mengajar mata kuliah namanya agama-agama dunia, gitu ya. Agama-agama dunia, saya mempelajari bahwa beberapa ahli melihat agama yang tertua itu, kepercayaan atau keberadaban agama yang tertua itu bukan agama Yudaisme atau agamanya orang Yahudi, gitu ya. Tetapi disebutkan di situ adalah Hindu, gitu. Kenapa, gitu kan? Karena memang sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum Yudaisme. Dan pada waktu itu kita melihat karena dosa, karena kejatuhan manusia dalam dosa, orang-orang sudah mencari Allah semaunya sendiri. Tidak lagi mencari Allah, tapi mencari Allah, huruf kecil gitu ya, dengan cara-cara mereka sendiri. Sehingga kalau kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, Allah sungguh-sungguh menghukum mereka dengan air bah. Dan lalu Allah berjanji kepada Nuh, karena pada waktu itu hanya Nuh yang didapati dia hidupnya benar, untuk tidak menghukum lagi. Dan dari generasi ke generasi, dari generasinya Nuh sampai kepada generasinya Abraham, pengenalan tentang Allah yang benar atau Yahweh itu terus diajarkan berulang-ulang sehingga sampailah kepada Abraham. Abraham pada waktu tinggal dan Allah memiliki rencana yang besar untuk Abraham. Ya, dia dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk pergi. Ini kalau Abraham di sini dia tidak akan berdampak apa-apa. Kalau Abraham tetap ada di sini, jangan-jangan malahan dia nanti terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ya, bisa terpengaruh gitu. Karena sejatinya orang itu bisa dibentuk dari keluarga, lingkungan, dan pendidikannya. Gitu ya. Abraham dipanggil untuk pergi, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gitu ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, gitu. Nah, tadi kita sudah membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 tentang panggilan Abraham. Kalau kita baca dari 1 ayat sampai yang ke-9, ya, saya menemukan di situ ada 3 janji atau 3 sifat janji yang Allah berikan kepada Abraham. Nanti itu akan berimplikasi kepada ketaatan Abraham. Yang pertama, ada janji yang Allah berikan kepada Abraham, itu bersifat personal, gitu ya. Bahwa keturunannya akan diberkati, keturunannya akan menjadi banyak. Mungkin Abraham tertawa pada waktu itu, dia akan punya keturunan tapi usianya sudah tua dan istrinya sudah tua. Tapi dia tetap dengarkan saja. Yang kedua, ada janji yang bersifat nasional, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani. Betul, itu digenapi. Keturunannya Abraham sampai sekarang, dari dulu namanya Israel sampai sekarang Israel, yang kata orang-orang di dunia itu negaranya kecil tapi pengaruhnya besar sekali, gitu ya. Pengaruhnya luar biasa sekali. Bahkan Allah katakan kalau orang yang mengutuki akan diikuti, kalau memberkati akan diberkati. Lalu ada janji yang sifatnya universal. Di sana dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, gitu ya. Akan mendapat berkat. Begitu luar biasanya perjanjian Allah dengan Abraham ini, sehingga Allah memilih Abraham untuk
nantinya menjadi cikal bakal bangsa yang besar. Lalu kita mau melihat apa dan bagaimana ketaatan Abraham itu sehingga dia bisa disebut bapa orang beriman dan menjadi teladan bagi kita semuanya. Kita mau melihat bagaimana ketaatan dari seorang Abraham, gitu ya. Abraham memiliki ketaatan tanpa kompromi. Dia enggak komplain, ya tidak bersungut-sungut. Kita lihat di ayat yang keempat, di sana ada frasa, lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di sini ada frasa, lalu pergilah Abram. Gitu ya. Ya, kita belajar sedikit bahasa Ibrani. Di sini ada istilah Ibrani untuk ketika dia kata pergilah menggunakan kata Weyelek, gitu ya. Weyelek Avram, Weyelek Avram, gitu. Weyelek itu kemarin saya teliti, saya baca, saya lihat itu semuanya rupanya dari kata dasar halak, gitu ya. Halak, kalau nggak salah bahasa Batak ada halak ya. Halak itu artinya apa? Orang gitu ya, gitu ya. Weyelek, gitu ya. Weyelek Avram, yang di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan so depart, gitu ya. Dia berangkat, berangkatlah Abram, gitu ya. Berangkatlah Abram. Saya coba menggali meneliti ini maksudnya seperti apa ya. Saya melihat beberapa buku tafsiran, beberapa teks yang menerjemahkan ini, gitu ya. Dalam struktur bahasa Ibrani, kata ini punya makna dia pergi dengan taat tanpa berbantahan, gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu punya anak, ketika disuruh, nak tolong ke warung belikan ini. Ah, masa aku terus, gitu ya. Anak saya yang nomor 2, kalau dek tolongin papa dek, itu jendelanya dibukain. Kenapa sih selalu aku? Gitu. Kenapa tidak kakak? Kenapa tidak mama saja? Kenapa harus selalu aku? Ya, itu berbantahan, gitu ya. Jadi Abraham nggak begitu. Kenapa harus aku ya? Atau, dek tolong papa dulu atau tolong mama dulu ke warung berikan ini. Mama, aku nih anak cowok masa suruh ke warung beli garam sih mah, gitu ya. Nggak level gitu. Atau nyuci, mama hari gini nyuci laundry. Ya, anak-anak generasi Z kan suka begitu. Semuanya mau yang praktis-praktis gitu. Nanti dek nanti ngekos kuliah, ya ini bawa magic jar masak. Hari gini masak mah catering. Nggak begitu ya? Atau nggak salah lagi? Mungkin anak-anak generasi Z yang di luar sana. Itu ya. Abraham berangkat dengan tidak ada perbantahan. Dia taat gitu ya. Taat tanpa kompromi. Dia pergi. Berangkatlah Abraham seperti seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dia berangkat, dia tidak komplain, dia tidak nego nanti di sana ada siapa, saya harus ketemu siapa, atau dia negosiasi apakah di sana ada saudara saya. Dan dia tidak tahu jauhnya antara Ur-Kasdim dan Kanaan itu seperti apa. Saya membaca beberapa literasi menyebutkan jaraknya kurang lebih 960 km sampai 1100 km. Itu dari Bengkulu kemana? Gitu ya. Dulu belum ada Grab, belum ada mobil, paling kenceng naik unta gitu ya. Di jalan unta ya jalannya nggak bisa cepat. Gitu. Tapi dia berangkat tidak ada perbantahan. Taat gitu ya. Ketaatannya luar biasa. Ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat dengan awal saya melayani. Jadi tahun 2006, saya 2004 menyelesaikan diploma teologia di bidang misi di Jakarta. Dan saya melayani di sana sambil kuliah. Karena memang dari dulu saya pengen sekolah yang yang tinggi, mengajar, dan nanti setelah itu baru ke Bengkulu. Jadi pada waktu itu akhir Desember 2005, seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Stefanus Wirawan, sekarang sudah meninggal, bilang kepada saya, Samuel, kamu berangkat ke Bengkulu ya, kita sudah belikan tiket tanggal 4. Saya coba negosiasi untuk tidak taat. Kenapa? Nanti kalau di Bengkulu, wah habislah semuanya, gitu ya.
Kenapa? Ya di Bengkulu nanti mau mau apa namanya? Mau kuliah nggak bisa gitu ya. Bahkan teman-teman saya di sana ngedekin, Sam, kamu mau ke Bengkulu, di sana itu nggak ada mall, sinyal aja susah. Tahun 2006 kan nggak ada kan? Nggak ada. Ya saya sudah tahu orang saya dari Bengkulu gitu kan. Nggak usah ke sana. Wah, teman-teman ini bukan menyemangati untuk saya pergi gitu ya. Tapi sudahlah di sini saja. Kenapa? Saya bingung. Bagaimana ini? Di satu sisi saya punya tujuan Tuhan, saya berdoa, saya pengen kuliah paling tidak sampai S2 Tuhan, barulah saya mau ke Bengkulu. Akhirnya saya beranikan diri saya ngomong dengan Bapak Pendeta ini, Pak, kalau bolehkah saya menyelesaikan S1 saya dulu dan S2? Untuk apa? Gitu ya. Diploma sudah cukup, pelayanan. Akhirnya saya nggak punya jawaban lain. Dan saya putus asa. Sudah selesai nih, nggak mungkin saya bisa kuliah. Di Bengkulu nggak ada sekolah, nggak ada dan sebagainya. Ya saya akhirnya oke lah Pak, berangkat dan diberikan tiket, harus berangkat tanggal 4 dan diberikan uang saku. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Uang saku saya hilang. Wah, ini berarti jawaban Tuhan, saya nggak jadi berangkat gitu. Yes, gitu kan. Saya nggak jadi berangkat. Saya hanya waktu itu cerita kepada Dece, ya istri saya sekarang, dulu masih calon istri, makanya nggak jadi ke Bengkulu. Kenapa? Ya uang sakunya hilang dan lain sebagainya, gitu kan. Dan nggak lama itu asistennya Pak Pendeta ini hubungi saya. Kalau katanya kamu kehilangan uang, sama siapa saya cerita? Saya nggak pernah cerita. Namanya Pak Sumianto. Kami panggilnya biasanya Kosumi. Oh iya kok tahu dari mana? Oh adalah gitu kan. Ya sudah nanti kamu ke gereja lagi di pos satpam. Saya sudah titip untuk uang saku. Ya Tuhan, ternyata itu bukan tanda dari Tuhan gitu ya. Saya tetap berangkat ke Bengkulu dengan ya jelas nggak mungkin ya di Bengkulu pelayanan dan lain sebagainya. Ya menikah di Bengkulu dan saya sudah tidak terpikir mau sekolah walaupun masih punya keinginan. Tapi sudah nggak besar, kecil saja gitu ya. Karena sudah nggak mungkin. Tapi luar biasa gitu ya. Ada buah ketaatan itu dan sebagaimana saya saksikan tadi Bapak Ibu ketahui, Tuhan berkati gitu loh. Sampai kemarin hari Kamis ya biasa kami suka sharing di rumah dengan istri dan anak berdoa. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari Bengkulu yang dulu sering diejekin waktu kita pelayanan di Bengkulu sama teman-teman kota yang kecil, saya bisa selesaikan itu semuanya gitu ya. Dalam jenjang akademik tertinggi bisa diselesaikan dari kota Bengkulu ini. Satu teman saya yang dulu kami punya cita-cita sama masih di Jakarta, sampai sekarang S1-nya aja belum selesai gitu ya. Mungkin terlalu asik melayaninya dan lain sebagainya. Ya, ketaatan yang menurut saya gitu ya, kalau itu berat dilakukan gitu ya. Tapi bagaimana Abraham ini? Ya, Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan menyertai. Bagaimana dengan kita semuanya ketika Tuhan meminta itu? Gitu. Apakah kita mau taat ketika Tuhan meminta melalui gereja Tuhan di tempat ini? Persembahkan. Aduh Tuhan, tunggu dulu gitu ya. Bulan ini jangan 10%, 20%. Gitu ya. Kalau masih 500.000 20%, oke lah gitu ya. Kalau 500 juta 20% besar tuh Tuhan. Bisa dapat mobil itu. Gitu ya. Tapi ketaatan itu ya harus dilakukan gitu ya. Sebetulnya seperti Abraham ini tanpa kompromi gitu ya. Dia berangkat dengan tidak melihat apa-apa karena dia luar biasa gitu ya. Kan kita belajarnya iman Abraham. Oh ya sudah gitu ya. Berangkat Abraham. Dia ajak semuanya disiapkan. Dia juga tidak ngomong dulu sama abangnya sama kakaknya. Menurutmu gimana? Berangkat gak aku ini? Kan kalau kita biasanya seperti itu ya, minta pertimbangan. Tapi kadang-kadang pertimbangan ini membuat kita menjadi ya kalau mungkin rohani baik, oh berangkat dengan iman Tuhan beserta. Wah luar biasa, kuat gitu ya. Abraham gak begitu ya. Saya coba melihat beberapa buku tafsiran. Abraham tidak pernah itu menyandarkan keputusannya kepada orang-orang di sekitarnya, kepada kakaknya atau kepada ibu, kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Tidak. Dia ya sudah Tuhan, berangkat. Karena ketaatan
Itu urusannya pribadi kita dengan Tuhan. Abraham tidak ngomong, minta sana, minta sini pendapat. Tidak, karena kalau seperti itu pasti nggak jadi. Langsung dia berangkat dengan tidak berbantah-bantahan. Kita juga bisa menemukan ketaatan Abraham yang berikutnya dalam Kejadian pasal 22 ayat 2-3. Bagaimana ketika iman dan ketaatan Abraham itu diuji kembali oleh Tuhan. Kalau yang pertama ketika dia dipanggil pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan, dia taat tanpa berbantah-bantahan. Dalam perjalanannya Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang luar biasa. Abraham akan menjadi keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Gitu. Tapi kok nggak punya anak? Gitu ya. Istrinya sudah tua, belum lahir juga anaknya. Sampai pada akhirnya istrinya mempersilahkan untuk ya sanalah cari mungkin keturunannya dari tempat yang lain, gitu ya. Ya Abraham, gitu ya. Ya pasti mau, gitu ya. Teman saya bilang, ya kucing kamu kasih ikan asin begini dimakan, gitu ya. Abraham, ya, wah tidak usah Sarah, aku setia padamu, wah aku pasti itu. Abraham nggak begitu, itu kesalahannya Abraham sebagai seorang suami. Oh ya sudah kalau begitu ya, kira-kira begitu ya, ini imajinasi saya. Oh ya sudahlah nggak apa-apa, mungkin itu caranya Tuhan gitu ya. Dia ambil agar ternyata bukan itu, tapi itu tetap keturunannya Abraham dan tetap mendapatkan berkat gitu ya. Dan ketika Tuhan izinkan Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, ketaatannya kembali diuji. Itu kata yang sama ketika saya bacakan dalam Kejadian pasal 22 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sekali lagi Abraham tetap taat. Dia tidak berbantah-bantahan. Tuhan ini gimana? Katanya ini anak dan lain sebagainya dan sebagainya. Bisa saja dia menolak, bisa saja. Tapi dia tidak berbantah-bantahan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gitu ya. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Luar biasa ketaatannya. Dan ketaatan Abraham ini benar-benar teruji. Ketika Abraham taat, sehingga dia punya iman yang kuat. Karena dia punya iman yang kuat, dia taat. Jadi ada korelasi yang kuat. Makanya standar kekristenan itu ketaatan jadi salah satu. Apakah dia betul-betul orang Kristen yang beriman? Karena kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, yakin dengan karya Tuhan, ya pasti dia taat. Walaupun rasanya, mungkin sulit gitu ya. Menjadi taat itu sulit loh. Gitu ya, sulit. Karena tadi kan contohnya, taat kepada rambu-rambu itu aja kan sulit. Kenapa? Nanti kalau saya ini, telat gitu ya. Kadang-kadang kalau sepi menunggu lampu merah gitu ya. Seperti, minta maaf, orang blow on gitu. Orang sepi semuanya. Sepi nungguin lampu merah. Gitu. Kenapa berhenti kalau kata Cak Lontong? Nunggu lampu hijau, udah hijau ditinggal pergi gitu ya. Ya kan? Sepi gitu ya. Kadang-kadang ketaatan itu membuat kita menjadi seperti orang yang bodoh atau bahkan blow on tadi saya katakan. Ini ya tetapi seperti itu ya. Kalau orang mungkin tetangganya Abraham pada waktu itu bilang, "Gimana Bapak ini?" Atau mungkin pelayan-pelayannya bilang, "Ini anaknya mau dipersembahkan." Tetapi tidak itu buat Abraham. Dia taat. Karena apa? Ya karena dia punya iman yang teguh. Gitu ya. Kenapa dia punya iman yang teguh? Karena dia taat. Gitu ya. Dan ketaatan Abraham ini menjadi salah satu kunci berkat dalam kehidupannya. Abraham disebutkan sebagai orang yang kaya. Gitu ya. Ada banyak harta bendanya. Ada banyak pelayannya, pekerjanya. Ada banyak ternaknya. Ketaatan Abraham luar biasa. 2 hal ini sangat fenomenal. Dan itu ya seperti sekarang teman tetangga kita sedang memperingati kurban gitu ya.
mengkorbankan, dan Abraham dijadikan satu teladan yang luar biasa dalam memberikan korban. Kita mau melihat faktor apa yang membuat ketaatan Abraham. Abraham menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ayat pasal 12 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di ayat yang sebelumnya Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Sikem itu artinya menyerahkan semuanya kepada pundaknya Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan Abraham menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia punya mezbah pribadi atau punya mezbah keluarga untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dia bisa taat. Dia tahu ini Tuhan yang menyuruh. Dia tahu ini adalah karyanya Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang berkuasa dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa dia ini adalah hambanya Tuhan. Bahwa dia ini adalah anaknya Tuhan. Sehingga dia harus taat. Harus taat. Abraham membangun persekutuan dengan Tuhan. Melakukan penyembahan kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Ini masih dalam pertengahan perjalanan, dia belum sungguh-sungguh sampai ke kota Kanaan yang seperti apa dia juga tidak tahu. Bentuknya seperti apa dia juga tidak tahu. Mau bekerja apa di tempat itu dia juga tidak tahu. Mau melakukan apa nanti di Kanaan Abraham juga tidak tahu. Tapi dia konsisten membangun hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dia bisa taat. Dia konsisten untuk membangun mezbah pribadi. Membangun penyembahan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dia tidak merasa rugi ketika dia harus taat. Sehingga dia tidak merasa khawatir, tidak merasa takut ketika dia harus taat. Lalu apa kalau kita lihat relevansinya atau aplikasinya bagi kehidupan orang-orang Kristen pada sekarang ini? Kita pasti sangat senang ketika kita berbicara, Tuhan aku mau diberkati gitu ya. Tuhan aku mau usahaku semuanya diberkati. Anak-anakku diberkati. Tapi ketika Tuhan meminta sesuatu untuk taat, tunggu dulu Tuhan, saya tanya dulu sama istriku, tanya dulu sama adikku, tanya dulu sama yang lain sebagainya. Wah, kayaknya belum bisa. Jadi kalau kita lihat Abraham sebagai bapak orang beriman, Abraham memberikan keteladanan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal Abraham atau Ibrahim, gitu ya? Dia menjadi bapak orang beriman, baik Yudaisme, baik Muslim ataupun orang Kristen, selalu melihat Abraham ini sebagai tokoh yang luar biasa. Disebut sebagai bapak orang beriman, gitu ya. Bapak ketaatan. Gitu ya. Tidak ada yang taatnya luar biasa seperti Abraham ini. Sehingga keteladanan yang ditinggalkan itu tetap terus diingat. Lalu bagaimana dengan kita? Ketaatan kita. Mari kita akan belajar taat kepada Tuhan melalui siapa? Melalui tempat di mana Tuhan percayakan kepada kita. Ketika saudara, Bapak Ibu saudara di tempat ini, ya taat gitu ya. Pasti ketika Bapak Gembala di tempat ini membuat aturan, membuat satu pelayanan, semuanya setelah melalui pergumulan dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau pendeta, gembala sidang, ya itu memang bukan Allah, tetapi itu adalah hambanya Tuhan yang membagikan, yang menyampaikan, yang membimbing kita semuanya untuk kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Melalui gereja kita bertumbuh melalui apa yang Tuhan percayakan. Belajar untuk taat, gitu ya. Kalau kita selalu mengembalikan 1/10 itu, ya kita meminjam dari perjanjian lama gitu. 10% itu kan minimal. Kalau kita melihat dari perjanjian baru, lebih dong. Kita lihat janda itu berapa dia kasih? Wah ini yang beri paling banyak. Dia ngasihnya emang 2 peser gitu kan ya. Tapi memberikan semua apa yang dia punya. Ketika ada orang yang mengurapi kaki Yesus, berapa harga minyak itu? Itu upah 1 bulan dia persembahkan semuanya. Jadi kalau 10% itu kan standar minimal. Ya itu contoh. Jadi mari kita belajar taat dari seorang Abraham.
Abraham yang telah memberikan teladan kepada kita, kita belajar taat. Menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang percaya, yang punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus melalui ketaatan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, materaikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran